last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu warga belajar, kembali berjumpa lagi dengan saya Zakia. Bapak Ibu puasanya lancar? Semoga puasanya selalu lancar sampai hari akhir di bulan Ramadan ya. Kali ini saya akan membahas materi tentang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebelum saya sampaikan materi kali ini, Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar lagu ini nggak ya? Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kehidupan dalam dunia. Siapa yang menyanyikan Bapak Ibu? Benar sekali, Bang Haji Rhoma Irama. Idolanya siapa ini ya? Oke Bapak Ibu, untuk mendalami materi kita kali ini, simak baik-baik video berikut ya. Bapak Ibu, pasti Anda semua pernah kesal, sebel, jengkel kalau tahu ternyata di belakang kita diomongin orang. Apalagi yang diomongkan itu adalah bukan hal yang benar alias yang salah. Pasti dalam diri kita timbul pernyataan bahwa orang tersebut telah memfitnah kita. Sebenarnya apa sih yang namanya arti fitnah? Kenapa orang difitnah? Sekarang kita tahu, Bapak Ibu, bumi ini sudah semakin tua, kiamat sudah semakin dekat, banyak orang-orang yang berbuat baik dikatakan buruk, banyak orang yang berbuat buruk sudah jelas-jelas salah, justru dibela mati-matian oleh orang yang bahkan sampai dikatakan baik. Inilah Bapak Ibu yang dinamakan zaman fitnah. Masya Allah, coba kita lihat arti fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya berkata bohong, yang tidak berdasarkan kebenaran untuk menghancurkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Sementara dalam bahasa Arab, fitnah itu akar kata berasal dari kata fatanah. Fatanah itu alat untuk memanaskan emas agar terpisah mana emas murni, mana logam yang lain. Mana emas, mana debu, kotoran akan terpisah. Dalam kenyataannya, memang benar ketika ada orang yang mendapat fitnah atau memfitnah, suasananya panas apa panas Bapak Ibu? Pasti panas kan? Tapi di situ akan terpisah mana orang yang teguh beragama akan semakin nampak, mana orang yang memfitnah, mana orang yang mengarang-arang atau bahasa trennya mengada-ada. Semua akan nampak dengan adanya fatanah. Jadi akan tersaring siapa yang benar-benar akidah Islamiyahnya benar, siapa yang memang benar-benar tukang menyebar gosip akan kelihatan. Ulama seringkali mengartikan fitnah itu ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah At-Taghabun ayat 15. Artinya, sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, adalah fitnah ujian. Yang namanya ujian, gampang apa susah? Jelas susah dong. Kalau lulus, kira-kira naik apa tidak? Jelas naik. Kalau lulus, maka ketika kita diuji, derajat kita akan naik diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana dengan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bapak Ibu, Rasul mengatakan bahwa ujian terberat kaum laki-laki adalah wanita. Kenapa wanita? Kita lihat kenyataannya di masyarakat ini. Ketika saya ambil contoh, yang sering ada acara kumpul-kumpul siapa? Bapak-bapak, apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang sering nongkrong-nongkrong ngadain arisan sama kaum sosialitas siapa coba? Bapak-bapak, apa ibu-ibu? Jelasnya ibu-ibu dong. Banyak wanita-wanita yang sering melakukan acara kumpul-kumpul hingga menyebabkan dalam acara tersebut ada gosip atau fitnah. Fitnah tidak berupa omongan saja Bapak Ibu. Berita gambar yang seharusnya kita tidak boleh melihat, tapi tetap kita lihat. Aturan yang tidak boleh membicarakan dan melakukan, karena ajakan setan kita jadi melakukan. Contohnya kita melihat tutorial
untuk melakukan kejahatan. Itu juga termasuk fitnah. Dan yang terakhir adalah fitnah yang paling parah adalah fitnahnya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Fitnah Dajjal yang ada saat zaman akhir ketika kiamat. Dajjal mengaku bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Masya Allah, begitu banyak sekali fitnah di sekeliling kita. Lalu bagaimana cara mengatasi fitnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara hidup, kalian pasti akan selamat di akhirat. Apakah 2 perkara tersebut? Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya Bapak Ibu, yuk kita giatkan lagi baca Al-Quran. Kita baca ayatnya, terjemahannya mana, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat dari segala fitnah-fitnah yang ada saat ini. Karena kita yakin dimanapun kita berada, Allah melihat dan mengetahui segala tingkah laku dan gerak-gerik apapun ucapan kita. Insya Allah selamatlah kita dunia sampai akhirat. Oke Bapak Ibu warga belajar, materinya cukup itu saja ya dari saya. Setelah menyimak materi, sesi selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu warga belajar mencatat soal yang akan saya berikan, kemudian tulis jawaban di kolom komentar. Simak baik-baik ya. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang fitnah? Nomor 2, bagaimana cara mengatasi fitnah? Dan yang ketiga, bagian surat mana dalam Al-Quran yang ada kaitannya bahwa fitnah adalah ujian? Oke Bapak Ibu, sampai jumpa kembali dengan saya di lain waktu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.